Kasusnya Tom Lembong ini kan di tahun 2015, 2016 itu era tahun-tahun awal dari Presiden Jokowi. Dan jangan lupa Pak Tom Lembong ini ada di timnya Pak Jokowi loh. Dia itu sejak awal 2014 ketika Pak Jokowi berkampanye, bahkan mungkin ketika masih di Gubernur Jakarta, Tom Lembong itu adalah satu dari lingkar terdekat dari pihak swasta yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Makanya dia kemudian dikasih posisi Menteri Perdagangan, kemudian kepala Menteri Investasi ya, kepala Badan Koordinasi dan Penanaman. Jadi Tom Lembong itu di awal-awal tahun pemerintahan Jokowi itu adalah salah satu dari orang terdekatnya Presiden Jokowi. Ingat nggak ada video yang viral di sebuah pertemuan internasional, Pak Jokowi ditanya bahasa Inggris, tapi lalu kemudian dia meminta yang menjawab itu adalah Tom Lembong ya. Nah, jadi ini Pak Tom adalah kepercayaan. Jadi yang menarik adalah mengapa kejadiannya 2015, 2016 itu baru 9 tahun kemudian, which is kemarin, itu baru di-announce ya sebagai tersangka. Dan langsung ditahan. Ya. Kejaksaan Agung menyebut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan menuliskan pesan untuk Tom Lembong usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut diungkapkan Anies Baswedan melalui Instagram pribadinya. Ia menuliskan, "Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus." Anies menuliskan, negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan Undang-Undang 1945 masih valid, yaitu negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Sebab menurut Anies, Tom Lembong yang dikenalnya sebagai pribadi yang selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Selain itu, Tom Lembong adalah sosok yang lurus dan tidak neko-neko. Sebelum ini, Pak Tom itu adalah tim suksesnya Anies Baswedan di Pilpres 2024. Apakah ada kaitannya atau tidak? Ya wajar kalau masyarakat, terutama pendukungnya Anies Baswedan, menganggap bahwa ini ada unsur politisasi. Kenapa kok nunggu sekian lamanya? Satu. Kedua, yang mengimpor gula itu Menteri Perdagangan yang lain juga mengimpor gula. Apakah nggak ada masalah? Ya, ini kita akan monitor terus. Dan karena ini kasusnya di Kejaksaan Agung ya, kita juga tahu kan ada menteri-menteri yang bahkan sekarang ada di kabinetnya Pak Prabowo. Itu kan juga pernah diperiksa berjam-jam di Kejaksaan Agung. Nggak perlu saya sebutkan namanya ya, yang tahu-tahu aja. Tapi menteri itu bahkan masih direkrut oleh Pak Prabowo, menteri senior, dan kasusnya itu juga jelas gitu ya. Terkait dengan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka, ia menuliskan bersahabat dengan Tom Lembong hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe yang suka neko-neko. Karena itu, selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan, ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Anies mengaku penetapan tersangka kasus korupsi impor gula terhadap Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung sebagai kabar yang mengejutkan. Nah, kita menunggu apakah Kejaksaan Agung juga akan memproses kasus ini, kasus-kasus yang sebelumnya, dan kemudian kasus yang menteri yang masih ada direkrut lagi di kabinetnya Pak Prabowo ini, supaya tidak terkesan bahwa tebang pilih. Berarti ini yang di-highlight, Mbak, penegakan hukum kita monitor apakah tebang pilih ya. Ini yang kita, tapi intinya IDN Times anti korupsi, maka kita akan mengawal setiap kasus-kasus berkaitan dengan kasus dugaan anti korupsi, apalagi sudah dinyatakan sebagai kasus. Lagi masih di sini. Di sini ya, memang ya. Iya, kalau rumah di sini. Kenapa ya?
Gak ada yang ngabarin sebelumnya. Saya itu enggak ritme keluarga di sini tiap ada. Tapi baru saja kelas lunasnya di sini. Iya, makanya ini gak ngabarin. Aku mencium radar kalian. Iyalah, jangan kuat. Udah langsung jadi loh. Tadi nah dia jual nasi goreng ya? Ya, Pak. Kan kita ke tempat kerja. Ya, Kok kita malah tempat kerja kami seperti ini tiap hari ya. Ini tempat kerja Bapak seperti ini tiap hari, Pak? Oke, menggoreng nasi. Kembaran Anies Baswedan yang juga penjual nasi goreng di Wonosobo, Wasil Afin, akhirnya bisa bertemu langsung dengan kembarannya Anies Baswedan. Tidak hanya tatap muka, warga Jarak Sari Wonosobo ini juga diberi kenang-kenangan berupa 2 buah topi dinas Gubernur DKI Jakarta. Ia bersyukur akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anies Baswedan. Ia diberi kenang-kenangan 2 buah topi gubernur milik Anies Baswedan. Dalam pertemuan singkatnya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Afin juga sempat melontarkan permintaan khusus, yakni mencicipi duduk di kursi kerja milik Anies Baswedan. Ia mengaku orangnya penuh spontanitas. Jadi saat bertemu, ia spontan minta duduk di kursi kerja Pak Anies di Balai Kota. Tidak terduga saya melihat gambar Mas Afin, juga pasti lihat gambar saya, satu di Wonosobo, satu di Jakarta, dan alhamdulillah sore hari ini sambungkan di Balai Kota. Terima kasih buat Trans 7. Pak Anies. Apa Pak mau coba nasi gorengnya Pak Afin? Itu dia, saya ingin nyoba, belum tahu waktunya kapan, tapi mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Doakan mudah-mudahan sebelum bulan puasa bisa mampir. Nanti pengen saya nanti mencoba, namanya aja Bentuman. Masih pilihan namanya kreatif tuh, Bentuman. Kalau bukan orang Jawa mungkin nggak tahu artinya. Bentuman itu biar ketagihan. Karena tuman itu artinya ketagihan, pengen makan lagi, pengen makan lagi, pengen makan lagi. Itu tuman nanti. Jadi idenya bagus tuh, insya Allah makin laku, makin maju usahanya. Dan terima kasih Pak Trans 7 sudah ngatur, mudah-mudahan omset makin tinggi lagi nanti. Ya, Pak, mungkin ada nggak sehari mau cobain bikin nasi goreng bareng Pak Afin gitu? pengen, makanya saya tanya, bisa nggak bikin di Jakarta? Tapi katanya alat-alatnya di sana. Alatnya kalau nggak saya ajak masak tuh nanti. Kalau nggak saya atur nanti ya. Terima kasih ya. Jakarta Anies Baswedan. Ia menyempatkan diri menemui Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta. Pertemuannya dengan Anies Baswedan berlangsung sekitar 30 menit. Kebetulan dirinya sedang ada acara di Jakarta. Kemudian ia pergi ke Balai Kota karena ingin bertemu langsung dengan Anies Baswedan. Afin menceritakan suasana cair dan penuh candaan dalam pertemuan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengakui jika mirip dengan Wasil Afin, penjual nasi goreng dari Wonosobo, topi Gubernur DKI Jakarta. Banyak petugas yang memberi hormat kepadanya. Ia pun hanya tersenyum menanggapi hal tersebut. Saat ke Balai Kota, pas ramai ada demo buruh. Banyak orang di sana dan kebetulan ia memakai baju batik dan topi gubernur. Pas keluar banyak yang memberi hormat kepadanya. Mungkin mengira ia adalah Pak Anies. Sayangnya, ia belum sempat memberikan masakan olahannya kepada Anies Baswedan. Namun, dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan sempat menyampaikan akan melakukan kunjungan balik ke Wonosobo. Kalau memasak untuk Pak Anies memang belum, karena situasinya tidak memungkinkan. Tetapi Pak Anies sempat menyampaikan, sekarang Bapak yang kesini, nanti saya yang akan mengunjungi Bapak di Wonosobo. Sangat-sangat sekali kemampuan saya seperti apa, barangkali cocok untuk dimakan oleh Bapak Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang terhormat. Masakan nasi goreng gitu Mas ya? Ya, apa aja yang penting yang ada di menu saya siap memasakkan untuk Bapak Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang terhormat. Mungkin saya salah satu yang kecewa ketika Bapak nggak ambil Jabar, karena menurut saya tuh orang kayak Pak Anies tuh harus ada posisi sehingga dengan dengan lebih mudah bisa membawakan gagasan-gagasan Bapak. Dan ketika saya tahu salah satu alasannya karena tidak mau berhadapan dengan Presiden PKS karena tidak mau memecah belah umat, saya tuh ngerasa ini nih mungkin keputusan yang salah secara politik tapi benar secara moral. Jadi kompas moral Bapak tuh kayak Bapak pegang terus gitu. Pertanyaannya adalah karena banyak keputusan Bapak yang nggak umum ya sebagai politisi,
guru politik Bapak tuh siapa sih, Pak? Influencer Ciki Fauzi bertanya kepada Anies Baswedan soal keputusannya tidak maju dalam pilihan gubernur Jawa Barat. Menurutnya, langkah Anies untuk tidak maju dalam Pilgub Jawa Barat karena tidak mau bersaing dengan Presiden PKS Ahmad Syaihu adalah langkah yang salah secara politik, namun benar secara moral. Hal itulah yang membuat Ciki Fauzi kagum dengan cara-cara berpolitik Anies Baswedan yang mengedepankan moral ketimbang ambisi.